Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada materi kelas 10 Biologi semester 1. Saat ini kita akan membahas keanekaragaman hayati. Ya, kita lihat bumi ini penuh dengan berbagai jenis hewan, tumbuhan, spesies, bahkan dari tingkat spesies juga ada varietas. Sungguh Allah menciptakan bumi ini sudah sangat komplit ya untuk eh, untuk me- merangkum atau membahas keanekaragaman hayati. Kita akan bahas satu persatu. Mulai dari Indonesia. Indonesia merupakan negara mega biodiversitas, yakni memiliki kekayaan biologis yang luar biasa, sehingga menduduki peringkat tertinggi di berbagai kategori di tingkat global. Misalnya saja di mamalia, peringkat pertama di dunia, kemudian di kupu-kupu, peringkat pertama di dunia juga, reptilia peringkat ketiga di dunia, burung peringkat keempat, amfibi peringkat kelima, dan tumbuhan berbunga peringkat ketujuh di dunia. Tak heran Indonesia bisa disebut sebagai eh, jamrut khatulistiwa karena kekayaan alamnya, warnanya yang hijau di peta yang menjadikan Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Nah, Indonesia juga termasuk dalam kawasan Malaysiana bersama dengan Malaysia, Filipina, dan Papua Nugini. Nah, cirinya sangat unik ya. Jadi di Indonesia punya banyak berbagai tanaman endemik. Misalnya saja ini tanaman Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai. Begitu halnya dengan penyebaran fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia ini memiliki keanekaragaman di utamanya daerah barat, ini daerah peralihan, dan di daerah timur. Nah, di hal ini dipisahkan oleh garis imajiner, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Hewan-hewan yang berada di Asia atau di barat ini memiliki ciri-ciri kebanyakan merupakan hewan yang hewan buas biasanya bertaring, kemudian mereka juga mempunyai bulu yang tidak tebal, kemudian ada juga yang daerah Australis ini biasanya memiliki kantung berbulu tebal, corak yang sangat-sangat tidak begitu dominan. Kalau yang Asia coraknya sangat dominan, kalau yang di peralihan ini eh, penggabungan antara keduanya. Kemudian kita lihat dari keanekaragaman tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa keanekaragaman hayati tidak hanya mencakup berbagai spesies, tetapi juga melibatkan tingkatan kehidupan, mulai dari keanekaragaman tingkat gen, tingkat jenis spesies, dan bahkan keanekaragaman ekosistem. Di Indonesia sendiri banyak sekali ekosistemnya, mulai dari yang paling bawah yaitu ekosistem laut, ada ekosistem pesisir atau pantai, kemudian naik lagi ada ekosistem daratan rendah, misalnya kita bisa menemukan adanya sabana. Kemudian lebih ke atas lagi, kita bisa menemukan ekosistem yang ada di pegunungan dan lain sebagainya. Nah, manfaat dari keanekaragaman hayati bisa kita lihat dari banyaknya produk atau sumber pangan yang bisa kita mudah temui di tempat pembelanjaan sebagai sumber pangan, variasi makanan misalnya untuk
makanan pokok saja misalnya kita a di daerah barat ini banyak makan roti maksudnya beras, kemudian daerah lebih ke timur mungkin, ada yang makan menggunakan sagu, ada juga yang menggunakan biji-bijian atau singkong seperti itu. Nah, bukan berarti yang makan beras itu lebih baik daripada yang lain ya, tapi itulah menjadikan kekayaan, variasi makanan dalam pola makan kita. Selanjutnya juga fungsi lainnya adalah memberikan keberlanjutan ekosistem, di mana kalau misal banyak spesies atau banyak, eee, jenis pada suatu ekosistem, maka ekosistem itu akan semakin awet atau semakin, eee, rantai makanannya tidak akan terputus. Bayangkan jika dalam suatu ekosistem produsennya menghilang, maka akhirnya ekosistem tersebut akan kolaps atau hancur. Jadi, semakin banyak atau semakin kompleks ekosistem, maka ekosistem tersebut akan semakin berlanjut atau sustainable. Selanjutnya, keanekaragaman ini tentu saja memicu kekayaan budaya. Bayangkan di satu daerah kalian pergi dapat oleh-oleh, misalnya ada yang dapat oleh-oleh tape, kemudian pergi ke daerah lain dapat oleh-oleh misalnya ikan, dan lain-lain. Hal ini memberikan kekayaan budaya yang tercipta di setiap daerah-daerah yang berbeda-beda. Kemudian manfaat lain yaitu obat-obatan dan bahan kimia tentu saja banyak sekali yang perlu dieksplor dari kekayaan sumber daya alam Indonesia ini. Kemudian keindahan alam dan rekreasi tentu saja ini tidak bisa dipungkiri. Misalnya kalau misalnya di pantai terumbu karangnya banyak, tentu saja itu sangat indah dibandingkan di pantai yang hanya, tidak ada terumbu karang sama sekali, bayangkan seperti itu. Manfaat lainnya adalah pembuahan dan penyerbukan. Tentu saja ini manfaatnya untuk keberlangsungan tumbuhan dan juga hewan yang ada di ekosistem tersebut. Kemudian manfaat lain adalah pemurnian udara dan air. Ini tentu saja tidak bisa dilepaskan ya. Selanjutnya peran dalam siklus biogeokimia. Jadi, kalau dalam siklus biogeokimia misalnya daur nitrogen, daur air, daur karbon, semuanya membutuhkan keanekaragaman yang berbagai jenis untuk mendukung berbagai siklus tersebut. Kemudian untuk daya tahan terhadap perubahan lingkungan. Jadi kalau lebih banyak, aneka hayati atau keanekaragaman hayati, maka tumbuhan-tumbuhan atau ekosistem tersebut itu akan semakin kuat atau mencegah terjadinya perubahan lingkungan. Salah satu dampak dari pemanasan global adalah menurunnya keanekaragaman hayati itu juga. Dan terakhir, keberlanjutan sumber daya alam. Jadi kalau misalnya semua tanaman tidak ada yang, berkurang keanekaragamannya, misalnya, maka sumber daya alam itu akan terus berlanjut atau sustainable. Nah, ancaman terbesar dari keanekaragaman hayati adalah kepunahan. Betul. Jadi misalnya ini di foto adalah foto harimau. Ini fotonya saya dapatkan online antara harimau Jawa atau harimau Bali. Keduanya ini sudah punah di Indonesia. Dan faktor-faktor menghilangnya keanekaragaman hayati yakni hilangnya habitat, bisa karena eksploitasi, industrialisasi pertanian dan kehutanan, atau perusakan lingkungan, pengeboman menggunakan untuk menangkap ikan misalnya, dan lain sebagainya.
termasuk halnya pencemaran. Pencemaran ini banyak bentuknya, baik dari pencemaran udara, menggunakan, kendaraan bermotor yang tidak layak jalan, pencemaran air, limbah-limbah yang belum diolah dengan baik dan dilepaskan di alam, yang merusak habitat itu lagi. Kemudian akhirnya akibat rusaknya, eee rusaknya habitat, berkurangnya keanekaragaman akan juga mempengaruhi perubahan iklim. Jadi semakin lama bumi ini menjadi semakin panas, akibatnya lebih banyak lagi makhluk hidup yang tidak bisa bertahan hidup, sehingga keanekaragaman hayati bisa berkurang. Pun halnya dengan eksploitasi atau penggunaan yang secara berlebihan sumber daya alam. Nah, ini perlu dicatat, kita sebagai manusia, tidak boleh boros air, boros listrik, karena itu juga dalam rangka untuk mencegah terjadinya eksploitasi. Kemudian ada juga, faktor lain seperti spesies pendatang, misalnya, ada beberapa spesies, kalau spesies pendatang ini disebut alien spesies, kalau yang spesies yang sangat pendatang dan juga menyebar dengan luas itu namanya invasif. Apalagi jadi kalau alien spesies yang invasif akan merusak atau, eee, terjadi kompetisi antara penduduk asli dari ekosistem. Akibatnya, akibat adanya kompetisi tersebut dan penduduk asli dari ekosistem tersebut kalah dengan spesies pendatang tersebut, maka keanekaragaman hayati akan menurun. Seperti itu. Kemudian, untuk itu perlu adanya usaha pelestarian. Usaha pelestarian ini meliputi konservasi in situ, ex situ, dan cagar biosfer. Nah, kalau in situ berarti di tempat aslinya ya, seperti di cagar alam, taman nasional, suaka marga satwa, taman hutan raya, taman laut. Misalnya taman laut di dekat sini ada di Malang Selatan ya. Misalnya itu Pantai Tiga Warna itu. Kalau hutan misalnya di Bromo, BTN Brogo Tengger Semeru. Kemudian Taman Nasional ada di Baluran dan lain sebagainya ya. Kemudian konservasi ex situ. Kalau ex situ ini, melibatkan pelestarian di luar habitat asli. Misalnya di kebun raya, contohnya di kebun raya Purwodadi, taman safari yang ada di Prigen, kebun koleksi. Ini bisa kita temukan misalnya, di, yang terdekat sini misalnya di, koleksi di greenhouse. Kemudian di kebun binatang, misalnya di Secret Zoo, seperti itu. Kemudian ada juga cagar biosfer, kawasan terestrial dan pesisir yang melaksanakan konservasi biodiversitas mulai pemanfaatan ekosistem yang berkelanjutan. Jadi ini ada beberapa lokasi, misalnya sebuah kota yang dirancang untuk, melakukan pemanfaatan ekosistem yang berkelanjutan. Misalnya yang saya temukan di Bali itu ada namanya Desa Nu gitu. Jadi dia, memilih pembangunan yang berkelanjutan. Nah, untuk itu, salah satu upayanya lagi yaitu adalah kita perlu untuk mengumpulkan plasma nutfah. Plasma nutfah adalah bagian tubuh tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme yang memiliki fungsi dan kemampuan mewariskan sifat genetik. Nah, jadi, keanekaragaman hayati itu perlu diteliti. Setelah diteliti, kita juga perlu merepositori atau menyimpan. Penyimpanannya itu bisa tadi secara in situ atau ex situ, bisa juga secara, eee, diambil
Misalnya bijinya saja, kemudian diawetkan, kemudian diambil materi genetiknya untuk kemudian menjadi, data dan juga untuk upaya pelestarian pelestarian spesies. Nah, untuk itu kita juga perlu belajar sistem taksonomi. Manfaat sistem klasifikasi ini untuk mengelompokkan makhluk hidup ke dalam kategori berdasarkan karakteristik tertentu. Selain untuk memudahkan pengenalan, sistem klasifikasi ini bisa digunakan untuk mengecek apakah, suatu spesies itu masih ada banyak atau mendekati kepunahan atau sudah punah. Nah, klasifikasi ini ada yang secara alami, yakni berdasarkan ciri morfologi yang alami. Misalnya hewan berkaki empat, hewan bersirip, hewan tidak berkaki, dan lain sebagainya. Eee, dan contohnya tumbuhan berdaun menyirip, bentuk tumbuhan berdaun pita, pokoknya berdasarkan morfologi yang tidak dibuat-buat. Itu adalah ciri yang alami. Contoh tokohnya adalah Lamarck, Carlos Linnaeus, gitu. Dan ada juga pendekatan artificial atau buatan, yaitu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang dianggap penting oleh manusia. Contohnya ada tanaman pohon yang punya kayu, tanaman semak yang ukurannya yang semak berarti dia tidak memiliki kayu, tidak berbatang. Kemudian tanaman merdu yang ukurannya tidak bisa lebih setinggi pohon, tapi lebih tinggi daripada semak. Dan juga ada golongan gulma atau tanaman yang dianggap sebagai, kompetitor dari tanaman yang kita budidayakan. Ada juga pendekatan filogenik, yakni berdasarkan hubungan evolusioner dan kesamaan materi genetik. Contohnya, ini yang ada di gambar ini, eee, berdasarkan pendekatan filogenetik juga ya. Contohnya lainnya adalah orang utan yang lebih dekat kekerabatannya dengan monyet daripada manusia. Secara, hubungan evolusi dan kesamaan materi genetik. Ada pula pendekatan modern yakni menggabungkan data morfologi, anatomi, perilaku, dan informasi genetik untuk membangun sistem klasifikasi yang lebih komprehensif. Contohnya adalah morfometrik, geometri. Jadi dia selain menggunakan data pengukuran ukuran tubuh dari suatu spesies, dia juga dapat membandingkan dengan materi genetiknya juga. Sehingga bisa diketahui upaya penanggulangan, atau pelestarian hewan-hewan yang terancam punah, seperti itu misalnya, contohnya. Nah, untuk tingkatan takson atau untuk itu kita juga perlu belajar tingkatan takson. Nah, kalau tingkatan takson itu berurutan dari kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Kalau di tumbuhan, phylum atau disebut juga divisi ya. Kingdom nama lainnya adalah regnum. Jadi semakin ke atas ini, adalah semakin umum dan atau ciri kesamaannya banyak, semakin ke bawah maka semakin spesifik. Kita contohkan pada manusia. Manusia ini kita termasuk dalam kingdom Animalia atau hewan dengan filum Chordata, kemudian, kod dalam kelas Mamalia atau hewan yang memiliki kelenjar mamae, kemudian dalam ordo Primata, yakni yang matanya menghadap lurus ke depan, kemudian dari suku Hominidae, suku, golongan yang
mirip manusia pada genus manusia, dan spesies Homo sapiens atau manusia modern. Nah, kita juga bisa temukan kalau di sejarah mungkin kalian bisa menemukan Homo erectus yang bisa kita temukan fosilnya di Sangiran, Jawa Tengah, atau manusia hobbit atau Homo florensis yang ditemukan di Pulau Flores. Nah, dari takson ini kita menggunakan sistem tata nama binomial nomenklatur, yakni yang terdiri dari nama genus dan nama spesies. Seharusnya ini ditulis miring ya, Homo sapiens ya. Huruf pertama harus huruf besar, huruf kalimat kata kedua huruf kecil. Seperti ini. Nah, jadi kesimpulannya, keanekaragaman hayati yang ada di bumi ini adalah warisan berharga yang harus kita jaga dan lestarikan. Telah tampak kerusakan di muka bumi ini, maka kita harus perlu punya sumbangsi untuk memperbaiki atau melestarikan bumi ini. Melalui upaya pelestarian, in situ, ex situ, serta kesadaran diri kita dapat menjaga keberlangsungan, keberlanjutan lingkungan hidup kita agar tetap sustain hingga anak cucu kita nantinya. Baiklah, kita masuk pada latihan soal yang pertama. Identifikasilah tipe ekosistem yang tergambar. Nah, kita bisa lihat dari sini adalah jawabannya. Ya, betul ya. Jawabannya adalah A. Hutan hujan tropis. Kemudian karena ciri-cirinya tanah subur, suhu tinggi, ada tanaman epifit seperti kita lihat yang menggantung. Kemudian biasanya kita temukan hewan buas seperti hewan Sumatera contohnya di sini. Kemudian contoh soal kedua, Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Bagaimana gambar penyebaran keanekaragaman hayati di Indonesia? Jawabannya adalah betul. Kemudian soal yang ketiga, pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia memerlukan upaya yang berkelanjutan dan terkoordinasi. Upaya pelestarian yang tepat untuk menjaga agar Indonesia tetap menjadi negara mega biodiversitas adalah sebagai berikut. Kecuali yakni B. Kita tidak boleh memamerkan satwa endemik untuk apalagi diperjualbelikan ya. Nah, yang lainnya seperti pengelolaan taman nasional, kawasan konservasi, ekowisata berkelanjutan, rehabilitasi, restorasi, dan pengelolaan sumber daya alam ini perlu untuk dilakukan. Soal keempat, berikut ini adalah peta penyebaran beberapa spesies hewan endemik. Dari kesimpulan itu dapat diambil ya hewan hewan maksudnya ini hewan ya, ini pilihan soalnya salah. Hewan endemik tersebut tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Pertanyaan terakhir, dalam taksonomi mengapa tingkatan takson seperti kelas urutan famili penting dalam pengelompokan makhluk hidup? C. Memudahkan identifikasi spesies. Baiklah, alhamdulillah demikian tadi review materi tentang keanekaragaman hayati dan klasifikasi makhluk hidup. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share.